Kalaupun itu kondisi yang tidak memungkinkan, itu pun kita bisa wapri aja yang bersangkutan, tidak dikirim di grup begitu. Jadi Bapak Suyu, ya. Baik Bapak Ibu. Di sini kita lihat panduannya Bapak Ibu ya, UN, kemudian USBN atau ujian sekolah, kemudian ini USB-nya. Grafik, tabel, data hasil percobaan, kurva, wacana, atau kasus yang dapat merangsang, memotivasi peserta didik untuk berpikir sebelum menentukan pilihan. Nah, yang lebih baik nih, tetap mengaminkan Bu karena ada daftar kamus ya. Nah, tetap pendek. Nah, ini kan cekak tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang lebih baik dari yang tadi. Nah, kalau ini Bapak Ibu ingin menampilkan laporan hasil observasi tentang harga jual HP ya sejak tahun berapa misalnya. Nah, Bapak Ibu ingin cari apanya dulu di situ atau menentukan apanya dulu di situ. Pernyataannya tentang apa Pak misalnya? Bapak ingin mencari apa misalnya dari tabel itu. Nah, jadi seandainya indikator yang akan kita capai itu tentang apa dan kita perlu stimulus berbentuk tabel, silakan Bapak Ibu, tidak masalah. Tapi kalau indikator soal kita tidak memerlukan tabel, apa kita repot-repot buat tabel? Ya kan Bapak Ibu? Nah, ya, saya pernah Bapak Ibu membuat soal, tapi ini kemarin masih latihan, membuat soal asesmen. Ada berbasis tabel, kemudian dibuat narasi. Kan seperti itu ya Bapak Ibu ya, soal asesmen kan? Nah, jadi saya mainkan tabel itu harga jual HP, kemudian saya buat cerita di situ, kemudian baru saya buat pernyataannya dan pertanyaannya apa. Nah, tapi memang saya tulis dulu, kalau saya tampilkan dulu tabelnya. Tapi kalau indikator soal tidak menuntut kita, misalnya disajikan sebuah tabel, peserta didik dapat menentukan harga jual yang terendah misalnya. Tapi itu untuk apa? Kita cari apanya? Apakah informasi? Ya, kita mencari informasi yang ada dalam teks itu boleh-boleh saja. Ya Pak ya, kan ada, kita kan menganalisis isi. Ya Bapak Ibu ya, kadang kita kan ada menganalisis isi, ada menganalisis apa. Sesuaikan saja. Ya Pak Anto, seperti itu ya Pak Anto ya. Karena waktu kita validasi soal kan banyak item yang harus terpenuhi, ya soal itu benar-benar layak valid gitu. Jadi walaupun nanti di materi apapun kita bisa tetap kita buat gitu Bu ya, untuk mengakomodir untuk divalidasi soal itu. Iya. Nah, gitu aja Bu ya. Iya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ganjalan. Bu Ana, Bu Riz, Bu Anur, Bu Lara, Bu Ari, Bu Ari, siapa yang mau tanya Bu Riz? Atau udah cukup Bapak Ibu? Udah cukup Bapak Ibu? Ya, oke Bapak Ibu, saya diminta oleh Bapak Ketua Pengurus untuk meminta Bapak Ibu
menghasilkan hari ini coba kita latihan dulu. Kalian Pak Rektor, nanti kita presentasikan. Materinya mulai dibagi. Iya, nanti Pak saya bagi Pak. Bapak Ibu mohon nanti berkelompok sesuai dengan jenjang kelas yang Bapak Ibu ambil. Ya. Kelas 10 silakan berkelompok dengan kelas 10. Kelas 11 silakan berkelompok dengan kelas 11, ya, guru kelas 11 dan seterusnya kelas 12. Bapak Ibu mohon mungkin bisa pindah dulu Bapak Ibu, yang kelas 10 ada berapa orang, yang kelas 11 ada berapa orang, yang kelas 12 berapa orang. Kita bagi per jenjang. Jadi lebih ini silakan kumpul. Bapak Ibu mohon maaf, saya sebenarnya pagi ini ingin Bapak Ibu membuat satu soal dulu. Nanti dari masing-masing yang Bapak Ibu buat kita presentasikan di depan. Nanti di rumah itu ada PR-nya lagi untuk kita kumpulkan. Ya Bapak Ibu, kita hari ini belajar bagaimana membuat soal tidak mengambil dari LKS. Tapi Bapak Ibu berdayakan teks-teks yang ada di Google. Silakan. Mau LHO, mau eksposisi, mau prosedur, mau cerpen, mau novel, bebas. Ya. Tapi silakan Bapak Ibu langsung, ya, nanti Bu kami dari kelas 10 soalnya udah jadi Bu, ini kami menentukan ini Bu, silakan nanti kita presentasi. Berkumpul dulu sesuai dengan jenjangnya Bapak Ibu. Bapak saja Ini kelas berapa Ibu? Kelas 12. berasal dari SMA Bina Mulia. Karena Bu nyuruh saya jadi ya begitulah ya. Bapak Ibu, disclaimer dulu bahwa saya masih belajar, saya juga tidak mengikuti materi pembelajaran yang disampaikan Bu Wawan dari awal. Jadi kepada Bu Wawan dan Bapak Ibu guru yang lain mohon bimbingannya untuk saya. Jadi tadi saya berada di kelompok kelas 10 dan tadi teman-teman yang ada di kelompok saya sudah memilah-milah begitu berdasarkan materi pembelajarannya, dan saya dapat di materi debat. Jadi ini saya berpikir bahwa kompetensi yang nanti ingin dicapai dalam indikator soalnya adalah peserta didik mampu membuat mosi debat, begitu, karena ada materi debat. Jadi yang pertama yang di atas itu adalah stimulusnya,
Lalu kemudian dari stimulus tersebut peserta didik diminta untuk kira-kira mosi yang tepat dari stimulus di atas itu apa? Seperti itu, Bu. Jadi di sini perlu dibacakan, Bu? Oke, stimulus ini berkaitan dengan wacana untuk adanya pembuatan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia karena bahan bakar fosil di Indonesia sudah semakin berkurang. Maka namun di sini masyarakat merasa bahwa nuklir itu memiliki dampak negatif seperti itu karena biasanya yang ada di mindset masyarakat nuklir itu biasanya digunakan untuk perang dan lain-lain, sehingga saya merasa stimulus ini dapat digunakan untuk anak-anak membuat mosi seperti itu, Bu. Jadi ini soalnya, ini stimulusnya, lalu kemudian mosi yang sesuai berdasarkan stimulus di atas adalah dewan ini. Nah, mengapa saya menggunakan kata dewan ini? Karena kata dewan ini itu berlaku untuk opsi A, B, C, D sampai E. Tadi kan Bu Wawan bilang jangan menggunakan, ya, nah itulah dia tadi, kayak gitu, seperti itu Ibu. Lalu seperti itu, Bu. Mungkin boleh komentarnya. Oh, mungkin teman-teman ada yang ingin mengomentari atau yang ingin bertanya, dipersilakan. Bapak Ibu tanggapi dulu Bapak Ibu soal kelas 10 semester 2 yang disampaikan oleh Ibu Nani ya, sampai di debat. Apakah sudah sesuai yang ya? Kita harus melihat dulu indikator soalnya, indikator visi-misinya. Di situ peserta didik diminta untuk apa? Mengidentifikasi atau apa? Nah, seandainya ya di situ mosi yang sesuai, berarti siswa diminta untuk apa, Bu? Menentukan, membuat C5. KD-nya apa ini, Bu? KD 3 titik berapa? Tapi kurikulum merdeka dengan itu sama, Bu, kurang lebih ya. Operator kakaknya sama. Nah, jadi apa dia? Mengevaluasi atau menganalisis ini bukan membuat mosi baru, Ibu kan mintanya siswanya menentukan kan, Bu, mosi dari pernyataan yang di atas kan, Bu. Nah, coba turunkan sedikit, Bu, turunkan sedikit. Kotaknya, Bu, apa naik ya, berarti ya, naik. Salah, Bu. Nah, untuk perintah soal pahami stimulus berikut mahasiswa itu buat dua kotak. Ya, Bapak Ibu, untuk perintah misalnya cermati teks berikut, bacalah teks berikut buat di luar kotak, Bapak Ibu, ya. Nah, di dalam kotak itu hanya stimulus saja. Kemudian Bu Nani alhamdulillah sudah mencantumkan sumbernya, ya. Lanjut Bu Nani. Nah, jadi di sini disajikan kutipan debat, ya, kutipan teks debat. Peserta didik dapat menentukan mosi dari teks debat tersebut. Nah, itu isi soalnya, dapat menentukan mosi. Saya ingin bertanya hanya kita keluar soal awal. Tadi soal nomor 1 itu kan mosi yang sesuai. Jadi dalam pikiran saya mosi yang sesuai itu langsung ada kalimatnya. Nah, di situ kalimatnya mosi yang sesuai berdasarkan stimulus di atas adalah gitu ya. Tapi itu ada kali ada penggalan frasa di dewan ini.
seolah-olah melengkapi jadinya. Kan? Dewan ini titik-titik apakah tidak sebaiknya kata dewan ini dihilangkan? Jadi dituangkan langsung pada jawaban. Kemudian apakah soal seperti ini masih diperbolehkan, Bu? Terima kasih. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin ini karena tadi saya pada saat saya datang, saya melihat bahwa ada materi yang disampaikan oleh Bu Awan dan ditanyakan oleh Pak Puji, menyatakan bahwa jangan kalimatnya itu saya lupa kalimatnya apa. Jadi jangan perasa yang tidak diperlukan. Nah, mengapa saya kata dewan ini saya cantumkan di sini? Karena sebenarnya harusnya bunyi mosinya itu adalah dewan ini akan mengadaptasi nuklir di Indonesia. Dewan ini menganggap nuklir. Jadi saya tidak ingin mengulang kata dewan ini di opsi dari A sampai E. Mungkin ini ada sedikit perbedaan. Jadi kalau pengalaman kebiasaan di sekolah saya sebelum PH itu saya harus memberikan soal saya ke koordinator. Jadi koordinator saya selalu menyampaikan seperti ini, sama seperti materi yang disampaikan oleh Bu Awan. Jadi frasa yang tidak perlu atau menghabiskan waktu peserta didik jangan disentuhkan. Nah, tapi karena kata dewan ini itu merupakan bentuk dari jawaban untuk semua opsi A, B, C sampai E, maka saya cantumkan seperti itu. Tapi mungkin kalau keliru boleh Bu Awan sampaikan atau koreksi. Terima kasih Bu. Akan berpengaruh kan Bu? Nah, alangkah lebih baik tidak apa-apa untuk diletakkan di setiap opsi, ya. Karena kata dewan ini tidak mengganggu, bukan pengulangan yang mengganggu dalam pilihan gandanya. Nah, itu tidak masalah Bu, ya. Bahwasannya ini itu kan untuk mosi Bu, itu tidak mengganggu, tidak apa-apa Bu diletakkan di situ, ya. Jadi nanti dipindahkan saja di bagian bawah adalah titik tentang, ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga sudah dapat membuat kisi-kisi beserta soalnya yang sesuai. Gimana Pak Akto? Apa lanjut lagi ke presentasi atau cukup? Saya mohon maaf sekali ya kalau tadi shock terapi saya misalnya membuat Bapak Ibu kaget ya. Kita guru bahasa Indonesia harus bisa bermain peran Bapak Ibu ya. Kita bisa membuat suasana kelas bisa menjadi seperti apa itu tergantung pada kita. Seandainya apa yang saya sampaikan tadi menyinggung perasaan Bapak Ibu atau ada yang menyakiti perasaan Bapak Ibu, semua maaf ya. Dari meluh hati saya panjang Bapak Ibu, padahal nggak boleh ya Bapak Ibu ya seperti itu lebay katanya berbulan ya Bapak Ibu ya. Tapi saya katakan setelah hati saya mohon maaf jika ada salah penyampaian dari apa yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, semoga apa yang saya berikan ya, materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu terapkan nanti pada saat Bapak Ibu membuat soal di sekolah, dan mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu bisa menularkannya pada rekan-rekan bidang studi yang lain ya. Terima kasih, saya tunggu tugas Bapak Ibu kisi-kisi beserta soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Bu Wawan untuk materi hari ini. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pun menjadi yang awalnya tidak tahu menjadi lebih tahu untuk pengoreksian mengenai pembuatan soal ya Bu Wawan. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu ke depannya dalam pembuatan soal. Kita beri plus dulu untuk Bu Wawan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke Bapak Ibu,
waktu kita 10 menit lagi dari pukul 12. Jadi sudah seharian ya, setengah hari kita melaksanakan kegiatan kita. Tentunya tadi Bapak Ibu untuk tagihannya sambil saya cek ya, apakah sudah ada yang mengirim di link yang diberikan tadi. Ini sebagai tanggung jawab kita bersama Ibu dan Bapak dari apa yang kita lakukan hari ini. Jadi silakan, masih kosong saya lihat ini. Ya maksudnya apa? Ya maksudnya saya cek ini masih kosong. Oke, intinya tidak dikerjakan di rumah lah, karena kalau di rumah ya kasihan juga Bapak Ibu menambah tugas lain begitu. Jadi karena ini kan kesepakatan kita bersama, jadi kita selesaikan dengan bersama. Jujur Bapak Ibu, hari ini saya senang ketika Bapak Ibu hadir begitu dengan baik, walaupun kondisi cuaca tadi juga tidak mendukung ya. Bapak Ibu sekali lagi, kalau dari pengurus itu komitmen kami berusaha menyelenggarakan kegiatan itu tepat waktu Ibu dan Bapak. Mohon maaf kalau Bapak dan Ibu tidak ada kendala, jadi sangat berharap bisa datang tepat waktu begitu. Karena itu juga terkait kedisiplinan kita sebagai guru, saya pikir ya, dan itu juga yang kita inginkan dari anak-anak kita gitu. Terkecuali Ibu dan Bapak ada kondisi lain dan itu sudah menginformasikan, makanya sekarang Bapak Ibu dan kami teman-teman pengurus ini bukan mendata, maksudnya mengabsensi Bapak Ibu untuk siapa yang tidak hadir, tapi minimal sebagai tertib kami juga mengingatkan kami kalau Bapak Ibu itu ada kendala, itu bisa menjadi pemakluman untuk kita semua begitu. Misalnya Bu Ango kemarin tak bisa ikut, bisa izin, nanti kita pertimbangkan misalnya untuk kehadiran dan seterusnya, karena ini juga menjadi ya sertifikat juga gitu. Baik, ya biar satu informasi gitu, tidak masalah Bapak Ibu bisa isinya di grup besar atau ke ketua MGMP begitu, karena kita perlu mendata Bapak Ibu semuanya. Itu dari saya. Kemudian terkait untuk informasi kita, sekali lagi yang tidak pernah ikut atau jarang ikut, kita kan ada media sosial nih, jadi boleh dilihat di situ informasi. Nah kalau Bapak Ibu ini kan banyak juga yang ada kegiatan luar yang bisa berbagi informasi. Pak Cahyadi ini kan sebagai admin kita untuk IG, untuk YouTube gitu kan, apakah yang lain bisa posting di situ Pak, berbagi akses di situ? Bisa. Jadi sangat berharap Bapak Ibu yang punya informasi terkait dengan pengembangan kompetensi kita boleh berbagi di situ Bapak Ibu. Nanti setelah MGP ini silakan dipantengin untuk IG-nya itu ada muka-muka, foto-foto atau video Bapak Ibu. Karena tadi saya sudah lihat Pak Sayadi jalan sana sini nih, boleh ditayangkan muka Bapak Ibu yang berdiskusi begitu, ada di situ. Itu yang terlihat ya. Ini beliau ini yang menjadi adminnya begitu. Itu saja dari saya. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Sekali lagi sangat mengapresiasi ya Bapak Ibu untuk kehadiran kita semua hari ini dengan jumlah yang menurut saya baik ya, sesuai dengan yang sesuai dengan apa namanya list yang kita isi begitu. Karena itu sebagai kelancaran kita bersama. Nah sebelum pulang nanti seperti biasa ruangan ini tadi dengan kondisi yang baik, bersih, tidak ada sampah. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa dan kita semua bisa untuk merapikan kembali dan memungut sampahnya begitu. Begitu dari saya. Bawa kantong. Oke. Untuk konsumsi nanti sebenarnya tidak menyediakan kantong. Silakan kreativitas Bapak Ibu saja bisa membawa ya. Untuk kita bawa sendiri saja. Pak Puji, ada mau disampaikan? Silakan Pak Puji. Silakan, karena ini orang-orangnya yang terlibat di sini. Mohon izin dan perhatian sebentar Bapak Ibu semuanya terkait dengan pembuatan buku itu. Jadi infonya buku itu dalam bentuk A5. Pertama modelnya seperti A5, ukuran 14 dan 21 atau 20, 14, 20 gitu. Jadi standar biasa lah buku itu. Nah kemudian yang perlu diketahui untuk berapa harga yang ditawarkan itu dia bergantung halaman. Nah otomatis kalau kita lihat
Iya, otomatis kalau dia dari itu cerpen itu pasti mungkin lebih tinggi harganya gitu, karena berdasarkan halaman tadi. Nah kemudian untuk yang penulis cerpen, katanya kalau bisa bagusnya itu cantumkan biodata juga. Jadi ada foto dan biodata, cuman singkat. Jadi bisa jadi satu halaman itu mungkin 4 profil penulis gitu, atau 5 profil penulis. Jadi hanya foto biasa, kemudian sampingnya itu biodata atau di belakangnya rahasia. Rahasia saja. Hanya di belakangnya profil penulisnya itu. Oke. Untuk partisipasi itu memang kemarin diminta 2. Tadi saya sempat ngintip, kayak punya Bu Tri itu ada 3 puisi. Ada yang cerpen itu ada yang 2. Jadi untuk satu orang itu ada yang 2 karya, ada yang 3 karya begitu. Puisi. Nah, jadi ini nanti kan Pak Puji akan hitung kalau bisa dapat data ini seberapa totalnya misalnya. Kalau mau ditambah kita masih buka kesempatan lah mungkin untuk 1 minggu, kan ini ada beberapa teman-teman yang baru nih, kita pengen juga karyanya bisa dibukukan, nanti kita kasih kesempatan sepanjang seminggu ke depan begitu, biar nanti bisa bertambah gitu. Tapi yang ada ini mungkin di ini ya dicek kembali, nah dicek kembali bagaimana baiknya gitu Pak Puji. Itu aja. Ya, intinya nanti berapa jumlah halamannya tuh itu yang bakal dihitung sama. Konfirmasi ya Bu. Saya coba kirim linknya, Bapak Ibu boleh lihat di grup ini ya. Ini karya puisi. Coba dilihat di beberapa masing-masing bisa membantu. Nah ini linknya saya sudah kirim. Ini drive-nya. Kemudian untuk informasi juga, kalau memang ada yang ingin buat buku pribadi, seperti Bu Abang tadi juga udah ngomong, katanya bisa minimal 5 lumayan dulu. 5 set lah, 5 buku, buku. Jadi minimal 5 pun bisa kan. Tapi ide tadi kalau lebih banyak mencetak lebih murah biaya. Kalau sedikit biasanya agak mahal, karena biaya kirim juga ada segala macam itu. Berarti nanti numpang di antologi kolek Pak ya? Maksudnya untuk sama-sama cetak juga tidak bisa? Bisa Bu, emang terpisah ini kan? Oke, mungkin cukup. Gimana? Oke Bapak Ibu itu saja ya. Saya pikir tidak ada lagi karena sudah pukul 12. Jadi sekali lagi minta tolong tadi karyanya atau hasil tugas kita hari ini dipenuhi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya coba cek kembali. Terus untuk kata Bu Ana tadi boleh masing-masing cek karyanya. Kami boleh kasih waktu seminggu lah Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi, yang belum atau yang baru terlibat ingin karyanya puisi atau cerpen, seminggu ini boleh langsung dikirim di drive itu Bapak Ibu. Setelah seminggu ini nanti saya kunci baru biar kita tertib juga itunya, tidak dibuka lagi begitu. Ya, udah dikirim di grup Bu, boleh dicek masing-masing apa yang kurang boleh dilengkapi. Saya rasa demikian Bapak. Oke baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Bagi yang beragama Islam, perkenankan saya untuk memimpinnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ila al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, pas ya Bapak Ibu waktunya, boleh pulang, selamat sampai tujuan.